Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shallallahul alazim. Bapak, Ibu dan sedaya jamaah yang mengikuti jamaah sholat subuh di Masjid Baitur Rahim yang insya Allah dimuliakan Allah. Tidak lupa marilah kita kalau melihat mungkin tetangga atau kanan kiri kita yang pagi ini ada di rumah sakit, ada yang mungkin lagi gerah ya, lagi sakit, itu barangkali mereka tidak bisa melaksanakan ibadah sholat subuh jamaah seperti kita di sini. Maka dari itu monggo marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini kita telah diberikan banyak kenikmatan, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehat, dan kita yakin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Allah sampai menyebutkan berkali-kali itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai 30 kali lebih di dalam satu surat. Begitu banyak nikmatnya yang sudah diparingkan kepada kita ya. Baik Bapak jamaah, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, itu saya lihat materinya Islam, iman, dan ihsan. Karena memang dari awal judulnya belum ada, saya akan mencoba untuk menyampaikan kula mboten mboten nyaosi pengawasan, tapi kita ngaos sareng-sareng wonten mawon ya, belajar sareng ya insyaallah. Nah, itu. Saya tadi juga kebetulan tadi malam anak saya ada muhasabah di sekolah karena udah kelas 3 mau jenjang berikutnya. Ternyata nggak disangka-sangka Bapak Ibu, udah sholat tarawih di sekolah ternyata sampai rumah setengah 12. Waduh, ini netralipun niku terasa niki pun bentar niki ya. Jadi lumayan panas. Nah, triknya apa? Mandi. Jadi setelah sahur insyaallah kalau masih sempat, jedahnya masih cukup, kita lebih baik mandi sebelum tindak ke masjid subuh. Yang masih kuat pakai air dingin, lebih bagus pakai air dingin ya. Karena itu untuk menjaga kesehatan baik dari kualitas kulit itu dan macam-macam, itu bagus sekali. Selain tindak ke sini juga wangi. Bapak Ibu apalagi ini nembe musim pun sumu. Mesti kanan kirinya kalau enggak wangi aromanya mesti kurang enak lah itu yang akan mengganggu kadang kekhusyuan kita. Jadi tolong itu triknya, jadi nanti akan tidur lagi itu sudah fresh lagi Ibu, sudah fresh badan kita. Jadi saya nanti sudah mandi, aku mau ke Masjid Baitur Rahim, saya tak jalan aja, saya jalan dari sana jalan enak. Kita masih diberikan sehat, itu disyukuri. Jadi ini olinya di lutut ini Ibu, Bapak Ibu, oli di lutut ini kalau kita tindak, oli di lutut itu memang dia kerjanya akan mengeluarkan oli, karena kalau nggak ada pelumasnya ini sakit gitu kita. Itu dengan berjalan. Kalau mboten matur kalau yang kasuistik seperti kalau udah sepuh sangat dan ini kalau terlalu pun kira-kira piyambak seperti itu. Oke, Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan Islam yakin ya yakin. Yang pakai itu saya nyuwun pirsa, yang ibu-ibu pakai rukuh coklat, panjenengan Islam, kenapa kok Islam?
Kenapa kok Islam? Itu yang di depan pintu, Mbak atau Bu ya, dari jauh kalau nanti. Mengapa kok panjenengan itu Islam? Itu loh, pas depan pintu itu loh, pintu sisi kiri. Nah, yang agak mesam-mesam dari sini kurang jelas. Mengapa kok Islam? Ayo. Mengapa kok Islam? Bu, pun siram dereng. Kenapa kok Islam? Santai mawon Bu, nek ngasih ambak nggih. Dalem? Wow, sejak kecil. Oke. Berarti mergo nenek moyang panjenengan nggih. Mergone sejak kecil. Satu, saat ini yang kakung. Mas, yang paling kanan, halo, etok-etok ra ndelok kayak aku gitu, ya. Yang rasukan putih, mengapa kok Islam panjenengan? Lalu seroknya sidik volumenya. Ngikutin orang tua. Wah, kayaknya berarti kesimpulannya dua-duanya hampir sama. Karena kita ngikuti orang tua. Ya. Mungkin ada jawaban yang lain. Islam itu memang ini rahmatan lil alamin. Innad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah hanya agama Islam. Itu harus kita yakini dan kita mantepi. Kita punya Al-Qur'an ini ya. Ini yang di sini ada satu nih. Ya, intinya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di sana. Itu petunjuk bagi ya ayuhan nas, tidak hanya jadi keseluruhan manusia. Ya ayuhan nas banyak disebutkan di sana. Ya ayuhan nas taqur rabbakumul dan seterusnya. Ya ayuhan nas banyak sekali. Itu Islam. Jadi yang pertama kita antepi ya. Kita harus tambah yakin. Apalagi tadi yang saya baca kalau nggak salah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau kita sedo itu bodon jangan sampai kita di luar muslim, di luar agama Islam, seperti itu jangan sampai. Itu bodon pertama. Jika ada remajanya ada ini. Ya, ada remaja itu boleh Mas panjenengan rodok. Memang masa remaja itu masa sensasi, masa yang agak sulit disetir. Memang kita orang tua, ada guru, ada dosen mungkin itu persentase persentase mempengaruhi jati dirinya itu hanya bisa sampai 20%. Ya, 70 sampai 80% orangnya itu sendiri kalau udah dewasa. Jadi boleh Mas dengan rontok beleng. Kita nggak ingin orang Islam kok ingah-ingih, tahu ingah-ingih Bapak Ibu. Ya, orang Islam kiwah-kiwih di jalan, yang leleng nggak apa-apa. Tapi satu, jangan sampai lupa namanya 5 waktu. Apalagi sekarang, tantangannya luar biasa. Sekarang itu dari lingkungan, dari media, lebih berat daripada mungkin Pak Rejo, Pak Joko, Pak Sinten. Waktu kita kecil dulu beda. Ini pengaruhnya udah kita tinggal klik. Itu udah bisa lihat macam-macam situs macam-macam seperti itu. Kemudian ini saya menyinggung dikit ya. Jadi Islam satu. Kemudian iman itu ya istilahnya pun ya gambilipun kita percaya ada rukun iman itu ada 6 itu kita harus yakin. Saya contohkan kalau kita nengok di utaranya Bupanggih itu, ini Bupanggih rawuh mboten ini atau Butari rawuh mboten ya. Mas Rizky saya yang tahu cuma baru itu. Jadi itu di situ ada Sasonoloyo. Kenapa Bapak Ibu? Sasonoloyo itu rumah masa depan kita. Mau tidak mau namanya iman,
kita harus percaya dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gaib itu kita harus yaitu orang-orang yang beriman yang percaya kepada yang gaib. Itu kita contohkan satu ya. Awak ibn piyambak kita semuanya mesti akan meninggal. Udah pasti itu. Sekarang alam kubur itu bagi kita masih sinten ingkang sampun nate teng alam kubur terus balik mriki melihat mboten enten terus saged cerita-cerita wah mboten enten. Alam kubur bagi kita yang tesih rawuh di sini itu masih gaib. Tapi ada kan? Ada kan? Ada. Dan pasti alam berikutnya mesti yang bertahap-tahapannya itu yang nanti di akhirat itu kita harus mengimani seperti itu, harus yakin. Kalau sering diceritani ini kalau Yun Sewu Pak Ramang yang sering keduk-keduk itu, jadi macam-macam orang yang mau beliau kan nampani jenazah yang turun, Pak itu belum macam-macam lho Pak, wonten sing ajeng kula turun kene niku wah wajahe mesem, wah niku mesti insyaallah besok di akhirat mereka menerimanya dengan catatan kita. Jadi kita mau ngapa-ngapain catat itu, ada CCTV-nya itu udah dari dulu paling tangan kanan insya Allah. Tapi ada yang nyuwun sewu didongken niku ada yang matanya kayak mau itu lupa pelodian. Nah niku mugi-mugi tambah iman awake piyambak saya gitu. Tambah iman, tambah yakin kalau ya kita akan menuai apa yang kita lakukan di dunia ini, karena kuncinya di akhirat itu adalah ini, jembatan yang menentukan itu adalah kita di dunia ini ya. Yang terakhir adalah dari sepintas saja saya kasih contoh tadi, sekali lagi kita harus untuk iman itu adalah, makanya sering kekuatan iman itu yang nilainya itu ya kita bersyukur diberikan keimanan yang kuat oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu ya berbuat baik. Ini banyak kaitannya dengan akhlak, budi pekerti. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik adalah yang paling baik budi pekertinya atau akhlaknya. Akhlak itu ada dua, ada mahmudah, madlumah, apik sama awon. Ya, jadi kita udah bisa tahu mungkin yang sering marah-marah, apalagi puasa ini ya, kita dengan tahu kalau marah itu tidak baik, kalau marah itu mengurangi pahala. Nah seperti itu kita harus tahu. Oh kalau sabar itu dapat poin juga seperti itu. Jadi kita baik iman, Islam, ihsan kita harus jaga baik-baik, apalagi kita hidup itu tidak ada yang sendirian, tidak ada yang tanpa sosial ya. Itu jadi nggak mungkin nanti kita sedo wah ada soalnya tipenya orang yang sedikit-dikit marah, sedikit sama tetangga dekat aja tersinggung. Sesuk nek mati ya orang mungkin kowe iki arep berangkang dhewe ke sasana liya gitu kan, nggak ada itu, mesti akan digotong sama tetangganya. Jadi yang punya sensitivitas marah, yang temperamennya gitu ya, kalau udah tahu ilmunya ya kita ya diem, sabar, ngerem, seperti itu aja. Baik Bapak Ibu, sudah berapa menit tadi saya nih. Jadi kalau lama-lama nanti yang mau tindak ke pasar, tindak ke jalan-jalan, nanti saya tidak digeremengi wis pertama ngisi suwe banget. Ngaten nih Pak Ibu. Jadi ada kurangnya saya yang pertama poinnya adalah sebenarnya ta'aruf aja, jadi perkenalan kepada Bapak Ibu dan pindah melih wonten kalpatan kula nyuwun agung sampun